Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan mencoba membahas soal UTS yang saya berikan kemarin. Saya mulai dengan nomor 1 dulu. Di sini ada rangkaian couple magnetik dan yang pertama kita disuruh membuat rangkaian ekuivalen T-nya. Kemudian rangkaian ekuivalen P dan terakhir adalah nilai arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Jadi di sini mengalir I1 dan di sini mengalir arus I2. Oke, kita rubah dulu menjadi rangkaian ekuivalennya. Yang pertama adalah rangkaian ekuivalen T. Gambarnya itu kira-kira seperti ini ya. Di sini ada impedansi Z1, kemudian Z2 dan Z3. Di sini ada Z1, Z2, Z3. Nah, dari rangkaian ini itu kita bisa tahu kalau Z inputnya adalah 2 ditambah J kali omega kali 2 Henry, J omega L. Berarti kita dapatkan J 200 ohm ya. Kemudian Z outputnya sama dengan 5 ditambah dengan J 300 ohm. Untuk rangkaian ekuivalen T, itu kita bisa lihat pada video yang saya berikan sebelumnya. Kita dapatkan relasi kalau Z3 itu sama dengan J omega M. Omega sama dengan 100 dan M-nya sama dengan 1,5. Di mana M itu adalah induktansi gandeng dari rangkaian tersebut. Nah, di sini kita dapatkan J 150 ohm. Kemudian Z1 dia memiliki relasi Z input dikurang dengan Z3. Nah, ini kita dapatkan nilai 2 tambah J 50 ohm. Dan Z2 sendiri itu memiliki rumus Z output dikurang dengan Z3 dan kita dapatkan nilai 5 ditambah J 150 ohm. Nah, selesailah dia rangkaian ekuivalen T kita. Kita lanjut ke rangkaian ekuivalen P. Nah, itu gambarnya kira-kira seperti ini ya kalau ekuivalen P. Nah, di sini ada Z1, di sini Z2 dan di sini ada Z3. Kemudian untuk mencari nilai Z1 untuk rangkaian ekuivalen P kita, itu dia memiliki relasi determinan dibagi dengan Z output ditambah J omega M. Apa itu D? Itu adalah determinan dari matriks impedansi rangkaian couple magnetik kita. Jadi rangkaian couple magnetik ini itu punya matriks impedansi. Saya tuliskan lengkap saja ya, V1, V2 sama dengan 2 tambah J 200 ini minus J 150 min J 150 dan di sini 5 tambah J 300 dikalikan dengan I1 I2. Dia adalah determinan dari matriks impedansi ini. Kemudian Z out itu sama dengan Z output yang di sini dan J omega M. Nah, itu J kali omega kali induktansi gandengnya atau induktansi couple magnetik. Dan di sini kita dapatkan nilai untuk Z1 83,35 sudut 89,11. Dan untuk Z2 dia memiliki persamaan D dibagi dengan Z input ditambah dengan J omega M. Kita dapatkan nilai 107,17 sudut 88,79. Dan Z3 sendiri itu memiliki persamaan minus D per J omega M dan kita dapatkan hasil 250 sudut minus 91,53. Satunya ohm semua ya. Nah, ini dia kita sudah dapatkan rangkaian ekuivalen dari rangkaian couple magnetik kita. Yang terakhir untuk mencari arus. Nah, itu kita bisa pakai dua cara ya. Cara yang pertama adalah dengan menyelesaikan persamaan ini atau kita inverse ya, matriksnya kita inverse lalu mengalihkan dengan tegangannya dan kita dapatkan arusnya. Atau bisa juga kita gunakan matriks admitansi dari rangkaian ekuivalen V itu juga sama, tapi saya lihat banyak pakai cara lainnya. Ada juga yang pakai persamaan loopnya langsung yang dieliminasi, itu tidak masalah. Dan saya kira saya tidak usah bahas itu ya karena itu hampir semua sudah lumayan benar, sudah banyak yang benar, jadi saya kira tidak ada masalah dengan itu. Kemudian saya lanjut ke soal nomor 2. Jadi kita disuruh membuat rangkaian band pass filter dengan nilai RLC bebas. Tapi ingat, tidak sebebas yang kita kira ya, karena harus memenuhi persamaan tertentu. Jadi misalkan seperti ini. Pada soal tersebut diketahui bahwa frekuensi cut off batas bawah itu 20 radian per second dan frekuensi cut off batas atas sama dengan 60 radian per second. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa jika kita melihat penjelasan di buku yang saya upload di Anjungan,
Dia katakan seperti ini, jika misalkan R itu jauh lebih kecil daripada 1/LC, maka dari sini jika syaratnya terpenuhi ya, R lebih kecil daripada 1/LC, maka aturan ini berlaku ya, bandwidth omega 2 kurang omega 1 dan omega 0 sama dengan omega 1 ditambah bandwidth per 2. Dan bisa juga dicari dengan omega 2 dikurang bandwidth per 2. Nah ini berlaku ya, jika R lebih kecil daripada 1/LC. Misalkan kalian pilih R sama dengan 5 ohm dan kemudian L itu sama dengan 0,1 dan C-nya sama dengan 0,001. Nah ini kan jauh lebih besar. Kuantitas ini jauh lebih besar daripada kuantitas yang sebelah kiri. Nah ini berlaku. Dan selesailah sudah soal nomor 2 ini. Tapi misalkan kalian pilih nilai RLC-nya itu tidak seperti ini. Nah itu harus dikerjakan dengan cara yang lain. Jadi perlu di cross check dulu. Persamaan band pass filter, persamaan fungsi alih dari band pass filter, H omega sama dengan R. Ini jika kita mengambil output di R ya. Jika kita mengambil output di R, maka R dibagi R ditambah J omega L dikurang 1 omega C. Dan kita punya fungsi gain sama dengan R dibagi akar R kuadrat ditambah omega L kurang 1 omega C pangkat 2. Frekuensi cut off itu terjadi jika gainnya itu bernilai 1/2 atau 1/2 sama dengan R per R kuadrat ditambah omega L dikurang 1 omega C pangkat 2. Akar-akar dari persamaan ini itu ada 2. Sebenarnya ada 4 ya, tapi cuma 2 yang positif. Jadi kita ambil yang positif saja. Omega 1,2 atau omega 1,2 itu sama dengan minus plus R plus akar R kuadrat ditambah 4L per C dibagi dengan 2L. Dan di sini kita dapatkan omega 1 ya sama dengan minus R ditambah R kuadrat tambah 4L per C dibagi dengan 2L. Sedangkan omega 2 sama dengan R ditambah akar R kuadrat tambah 4L per C per 2L. Dan ini kita bisa langsung substitusi ya. Omega 1 sama dengan 20 dan omega 2 sama dengan 60. Kita kurangkan omega 2 dikurang omega 1. Maka kita akan dapatkan 2R per 2L atau R per L. Omega 2 dikurang omega 1 tidak lain adalah bandwidth. Mana bandwidth sama dengan R per L. Jadi dari sini itu kita bisa tentukan berapa nilai R dan L-nya. Karena bandwidth-nya sama dengan 40, maka jika kalian pilih L sama dengan 0,5, maka R di sini sama dengan 20. Ya seperti itu ya. Dan jika kalian sudah mendapatkan nilai R dan L-nya, tinggal substitusikan ke dalam persamaan ini. Dan di situ kalian akan dapatkan nilai C-nya. Kemudian untuk mencari frekuensi cut off, untuk mencari frekuensi resonansi atau omega 0, kalian bisa pakai rumus 1/LC. Tapi jika kalian pilih sebaliknya, R itu lebih besar daripada 1/LC, maka relasi ini kalian harus gunakan. Soal ketiga bentuknya seperti ini. Jadi diberikan suatu sistem 3 fase ya dengan beban terhubung delta. Jadi kita gambarkan dulu bagusnya. Dan diberitakan juga bahwa tegangan RMS line to neutral 100 volt dan daya aktif pada beban itu sama dengan 900 watt. Saya ambil contoh 900 watt ya. Ditanyakan berapa arus yang mengalir pada tiap saluran dan cari berapa bebannya. Z-nya berapa. Jadi I dan Z. Oke, di sini kita ketahui juga cos P-nya sama dengan 0,8. Dari persamaan daya 3 fasa, jika kita menggunakan tegangan line to neutral dan arus line to neutral, rumusnya sama dengan 3 kali VLN dikalikan dengan I LN atau arus lainnya cos P. Nah dari sini kita langsung bisa dapatkan berapa I lainnya. I lainnya sama dengan 900 P3 fase ya dibagi dengan 3 dikalikan dengan V line to neutral. Ini nilai RMS-nya ya. RMS 3 dikalikan dengan 100 dikalikan dengan 0,8. Maka di sini kita dapatkan nilai 3,75 ampere. Berapa sudut arusnya? Jadi kita sudah ketahui bahwa P itu sama dengan selisih sudut antara tegangan dan
arus. Sementara pi adalah kosinus minus 1 dari faktor daya. Nah, theta V sama dengan 0 dan theta I ini yang kita cari, maka theta I sama dengan 0 dikurang kosinus minus 1 dari faktor daya kita. Faktor dayanya sama dengan 0,8, kosinus minus 1 0,8. Itu kita dapatkan sudut arus sama dengan negatif 36,87 derajat. Oke, dan di sini kita dapatkan arus yang mengalir pada line A atau IA. I line A sama dengan 3,75 ampere, sudut minus 36,87 derajat. Dari sini kita bisa dapatkan impedansi, tapi masih impedansi Y ya. Jadi seolah-olah di sini ada impedansi Y. Seolah-olah ada impedansi Y, padahal sebenarnya di sini ada impedansi hubung delta ya. Nah, ZY sama dengan V line to neutral dibagi dengan I line to neutral juga. Di sini kita tinjau line A, tegangan pada line A itu ada 100 sudut 0 derajat. Dan kemudian arus pada line A itu 3,75 sudut minus 36,87 derajat. Maka kalian akan dapatkan Z sama dengan 26,67 sudut 36,87 derajat. Z delta sama dengan 3ZY. Maka kita akan dapatkan di sini 80 sudut 36,87 derajat. Oke, jadi begitu caranya ya. Kemudian ada cara lain sebenarnya. Jadi teman kalian itu ada menggunakan cara seperti ini. P sama dengan I kuadrat kali R dan Q sama dengan I kuadrat kali X. Ini boleh juga dan hasilnya kan sama saja. Jadi I di sini IRMS ya. Ini RMS juga. Kalian kuadratkan kemudian cari R-nya. Gunakan persamaan ini. Jadi misalkan di sini I line-nya, IRMS line A yang ada di sini ya. Maka kalian akan dapatkan RY itu sama dengan daya satu fasa. Kita tinjau di sini ya, 300 karena kita bagi 3 ya, sebenarnya harus bagi 3. Jadi 300 setiap fasanya 300 dibagi dengan I pangkat 2. IRMS yang mengalir line A sama dengan 3,75 pangkat 2. Hasilnya kita dapatkan 21,33 ohm. Dan reaktansinya sama dengan, ini kita cari dulu Q-nya. Jadi Q sama dengan VI RMS ya, RMS dan RMS line to neutral. Line to neutral sinus P. Oke, jadi V RMS kali RMS itu sama dengan P dibagi dengan cosinus P dikalikan dengan sinus P. Oke, jadi begitu ya. Nah, ini sin P kan sudah ditahu juga. Sin P cos P sudah ditahu dan P nya juga sudah ditahu. P satu fasa sama dengan 300 watt ya. Maka dari sini kita bisa dapatkan hasil 225 var. Ini baru Q-nya. Sementara XY kan sama dengan Q dibagi dengan I kuadrat RMS, IRMS pangkat 2, sehingga ini menjadi 225 dibagi dengan 3,75 pangkat 2. Kita dapatkan hasil 16. Sehingga impedansi Y kita di sini sama dengan 21,33 ditambah J16 atau ini sama dengan 26,67 sudut 36,87 ohm. Oke, dan kita ubah menjadi Z delta, maka sama kita dapat sini hasilnya. Ada lagi cara yang lain. Jadi teman kalian itu ada yang mencari daya, jadi daya 3 fasa. Dia tuliskan seperti ini, 3 dikalikan dengan V line to line dikalikan dengan I line to line juga, atau I fasa. I line to line itu arus yang mengalir di sini ya. Arus yang mengalir di sini. Cosinus P. Berapa V line to line RMS-nya? Itu sama dengan akar 3 kali V line to neutral. Oke, jadi kita tulis ya. 3 kali akar 3 V line to neutral kali I line to line cosinus P. Dan cosinus P itu tidak berubah ya. Selisih antara sudut tegangan dan arus itu tidak berubah meskipun dia hubung delta. Dan ini kita dapatkan I line to line sama dengan 900 dibagi dengan 3 kali akar 3 kali 100 kalikan dengan 0,8 cos P. Dan di sini diperoleh arus line to line 2,165 ampere.
berapa sudut arusnya. Jadi di sini sudut tegangan dari, kita tahu ya, V line to line RMS itu sama dengan akar 3 kali 100. Ini 173. Sedangkan theta V-nya itu sama dengan 30 derajat. Jadi ingatnya, jika tegangan line to netral itu sama dengan 100 sudut 0, maka tegangan line to naik sama dengan akar 3 kali 100 sudut 30 derajat. Maka V line to line-nya sama dengan 173 sudut 30 derajat. Sedangkan Pi sama dengan 30 dikurang theta I, sedangkan Pi-nya sama dengan 36,87, maka ini menjadi seperti ini. Theta I sama dengan minus 6,87 derajat. Jadi arus line to line sama dengan 2,165 sudut minus 6,87 derajat. Dan Z delta sama dengan V line to line yang lengkap ya, dan I line to line. V line to line lengkap, bukan nilai RMS-nya saja, maka kita masukkan semua. 173 sudut 30 derajat dibagi dengan 2,165 sudut minus 6,87 derajat. Dan kita dapatkan hasil yang sama juga. 80 sudut 36,87.